Ketika Bani Israel berkuasa dan berlaku sombong, lalu mereka ditaklukkan oleh Babilonia yang menghancurkan Baitul Maqdis. Sobat Rizky rahimahumullah, kali ini Rizky akan membahas tentang surah Al-Isra ayat 4-7 dan kaitannya dengan situasi terkini perang Israel dan Palestina. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran yang terdiri dari 111 ayat. Surat ini dinamai Al-Isra yang berarti perjalanan malam. Karena di awal surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, Rizky akan menjelaskan tentang apa isi dan makna dari ayat 4-7 surah Al-Isra yang menjelaskan tentang 2 kali kerusakan dan penaklukan yang akan dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi. Dan 2 kali pula mereka akan ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka yang kuat. Bagaimana ayat-ayat ini berkaitan dengan situasi terkini yang menunjukkan bahwa ayat-ayat ini mengandung berita yang benar dan pasti terjadi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Apa implikasi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini? Sebagai umat Islam yang harus menyadari, bersatu, berperang teguh, bersabar, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan berbagai macam hukum, kisah nasihat, dan peringatan bagi umat manusia, khususnya untuk Islam dan Bani Israel. Salah satu bagian yang sangat menarik dan relevan dengan situasi terkini adalah ayat 4-7 yang berbunyi, "Dan kami tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang janji Allah untuk mengerjakan yang pertama, di antara keduanya kami datangkan atasmu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang hebat. Maka mereka merambat masuk ke dalam rumah-rumah. Dan ingatlah, janji itu adalah suatu janji yang pasti terjadi. Kemudian kami kembalikan kepadamu kelebihan atas mereka, dan kami tolong kamu dengan harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu lebih banyak. Kami berfirman, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerusakan itu bagi dirimu sendiri. Maka apabila datang janji Allah untuk mengerjakan yang kedua, kami datangkan mereka untuk menghinakan wajahmu dan untuk masuk ke dalam masjid, sebagaimana mereka masuknya kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka dapat dengan hancur luluh." Apa isi dan makna dari ayat-ayat ini? Sobat Rizky rahimahumullah, mari kita simak penjelasannya. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang 2 kali kerusakan yang akan dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi, dan 2 kali pula mereka akan ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka yang kuat. Ayat ini juga menegaskan bahwa segala perbuatan manusia akan kembali pada dirinya sendiri, baik kebaikan maupun keburukan. Ayat ini juga mengandung isyarat tentang masa depan Bani Israel yang akan berkaitan dengan umat Islam dan Masjidil Aqsa.
Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam yang juga disebut dengan Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi banyak nikmat, anugerah, dan keistimewaan seperti kitab Taurat, para nabi tanah Palestina dan lain-lain. Namun mereka juga sering melanggar perjanjian, mengingkari nikmat, membunuh para nabi, menyembah berhala, dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi mereka di dalam kitab, yaitu kitab Taurat dan Al-Quran, bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan sesungguhnya mereka akan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Kerusakan dan kesombongan ini dapat berupa penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, penolakan terhadap para nabi, pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman, penindasan terhadap orang-orang yang lemah, pengerusakan terhadap tanah dan bangunan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa apabila datang waktu untuk mengerjakan yang pertama di antara keduanya, yaitu kerusakan dan penaklukan yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan atasmu hamba-hambanya yang mempunyai kekuatan yang hebat, yaitu musuh-musuh Bani Israel yang akan mengalahkan, menaklukkan, dan menghukum mereka atas kejahatan-kejahatan mereka. Mereka akan merambat masuk ke dalam rumah-rumah, yaitu rumah-rumah Bani Israel, dan mengambil apa saja yang mereka inginkan. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu janji yang pasti terjadi, yaitu tidak akan berubah atau batal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepadamu kelebihan atas mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali kepada Bani Israel kekuasaan, kekayaan, keturunan, dan jumlah yang lebih banyak dari musuh-musuh mereka, sebagai ujian dan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala juga akan tolong kamu dengan harta dan anak-anak, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Bani Israel harta yang banyak dan anak-anak yang soleh, sebagai nikmat dan karunia bagi mereka yang bersyukur dan beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerusakan itu bagi dirimu sendiri." Ini adalah suatu prinsip yang berlaku bagi semua manusia, bahwa segala perbuatan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri, baik kebaikan maupun keburukan. Jika manusia berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pahala, kebaikan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia berbuat jahat, maka ia akan mendapatkan dosa, keburukan, dan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan menanggung beban orang lain, dan tidak ada yang akan mendapatkan hasil dari usaha orang lain. Maka apabila datang janji Allah untuk mengerjakan yang kedua, yaitu kerusakan dan penaklukan yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan mereka, yaitu musuh-musuh Bani Israel yang lain, untuk menghinakan wajahmu, yaitu untuk menurunkan martabat dan harga diri Bani Israel, dan untuk masuk ke dalam masjid, yaitu masjid yang suci dan mulia, yaitu Masjidil Aqsa, sebagaimana mereka masuknya kali yang pertama, yaitu dengan cara yang kasar, sombong, dan merusak, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka dapat dengan hancur lulu, yaitu untuk menghancurkan bangunan, harta, nyawa, dan agama Bani Israel dan kaum Islam dengan cara yang kejam, biadab, dan zalim.
Bagaimana ayat-ayat ini berkaitan dengan situasi pembantaian rakyat Palestina atau Israel? Hari ini, mari kita simak keterkaitannya. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang kapan dan bagaimana dua kali kerusakan dan penaklukan yang dimaksud dalam ayat ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Bani Israel berkuasa dan berlaku sombong, lalu mereka ditaklukkan oleh Babilonia yang menghancurkan Baitul Maqdis dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Yang kedua terjadi pada zaman Nabi Isa, ketika Bani Israel menolak dan mengingkari risalahnya. Lalu mereka ditaklukkan oleh Romawi yang juga menghancurkan Baitul Maqdis dan membubarkan mereka di seluruh dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel menyembah sapi emas dan membunuh para nabi, lalu mereka ditaklukkan oleh Fir'aun dan pasukannya. Yang kedua terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Bani Israel menentang dan memerangi beliau dan umat Islam, lalu mereka ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dari tangan Romawi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua akan terjadi pada akhir zaman, ketika Bani Israel akan kembali berkumpul di tanah Palestina dan mendirikan negara Israel, yang merupakan negara Zionis yang melakukan banyak kerusakan dan penindasan terhadap umat Islam dan rakyat Palestina. Mereka juga akan berusaha untuk menguasai Masjidil Aqsa dan menghancurkannya. Lalu mereka akan ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yang akan membunuh Dajjal dan mengembalikan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Pendapat terakhir ini lebih sesuai dengan situasi terkini, yang menunjukkan bahwa ayat-ayat ini mengandung berita gaib yang benar dan pasti terjadi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sejak 15 abad yang lalu. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, yang mengatur segala urusan di langit dan bumi, dan yang menepati janji-janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Situasi terkini yang kita saksikan sekarang adalah situasi yang sangat mirip dengan yang digambarkan dalam ayat-ayat ini. Kita melihat bagaimana Bani Israel atau Israel telah mendirikan negara mereka di tanah Palestina yang merupakan tanah suci dan pusaka umat Islam dengan cara yang tidak sah, tidak adil, dan tidak manusiawi. Mereka telah mengusir, membunuh, dan menzalimi rakyat Palestina yang merupakan saudara seiman kita. Dan berbagai macam kekerasan, kekejaman, dan kebiadaban mereka juga telah mengancam, menyerang, dan merusak Masjidil Aqsa yang merupakan masjid ketiga yang paling mulia bagi umat Islam, dengan berbagai macam senjata, provokasi, dan penghinaan. Kita juga melihat bagaimana Bani Israel atau Israel telah berlaku sombong dengan kesombongan yang besar, dengan mengklaim bahwa mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak istimewa dan kekebalan atas tanah, harta, dan nyawa orang lain. Mereka juga telah menolak dan mengingkari Al-Quran yang merupakan kitab terakhir dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengkonfirmasi dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat yang mereka klaim sebagai kitab mereka. Mereka juga telah menentang dan memusuhi umat Islam yang merupakan umat terakhir
dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti risalah dan teladan Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir dan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang juga merupakan nabi bagi mereka. Kita juga melihat bagaimana Bani Israel dan Israel telah membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam cara, seperti penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, membunuh para nabi dan orang-orang yang beriman, menindas orang-orang yang lemah, menghancurkan tanah dan bangunan, menyebarkan fitnah dan kekacauan, dan lain-lain. Mereka juga telah melakukan propaganda dan program-program sosial yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menguatkan posisi dan kepentingan mereka, bukan untuk menyebarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Kita juga melihat bagaimana Bani Israel atau Israel telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai negara dan kekuatan dunia yang juga bersekutu dengan sahabat dengan mereka, seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan sebagian negara Eropa. Mereka juga telah memiliki kekuatan ekonomi, politik, militer, dan media yang mereka gunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka, serta untuk menekan dan menghalangi perjuangan dan aspirasi umat Islam dan rakyat Palestina. Namun kita juga harus yakin dan optimis bahwa semua ini adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan bahwa apabila datang waktu untuk mengerjakan yang kedua, yaitu kerusakan dan penaklukan yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh-musuh Bani Israel yang lain yang akan mengalahkan, menaklukkan, dan menghukum mereka atas kejahatan-kejahatan mereka. Mereka akan menghinakan wajah dan martabat Bani Israel, dan mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuknya kali yang pertama. Dan mereka akan menghancurkan apa saja yang mereka dapat dengan hancur luluh. Siapakah musuh-musuh Bani Israel yang akan datang itu? Bagaimana cara mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa? Apa yang akan mereka hancurkan? Mari kita simak penjelasannya di bagian selanjutnya, sobat. Musuh-musuh Bani Israel yang akan datang itu adalah pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan pemimpin dan penolong umat Islam pada akhir zaman. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan muncul di Mekah dan diikuti oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang akan berjuang melawan kezaliman dan kekufuran, dan yang akan mengembalikan keadilan, kedamaian di muka bumi. Nabi Isa adalah nabi dan rasulnya Allah yang telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi dan umat Islam, dan untuk membunuh Dajjal dan pengikut-pengikutnya yang merupakan fitnah dan musuh terbesar umat manusia. Cara mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa adalah dengan cara yang mulia, syar'i, dan heroik. Mereka akan menghadapi dan mengalahkan pasukan Israel dan sekutu-sekutunya yang akan berkumpul di Baitul Maqdis untuk memerangi umat Islam. Mereka akan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina dari cengkraman Israel dan Zionis. Dan mereka akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tanah suci tersebut. Mereka akan memuliakan dan menghormati Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis yang merupakan tempat bersejarah dan berkah bagi umat Islam dan umat sebelumnya. Apa yang akan mereka hancurkan adalah apa saja yang menjadi simbol dan sumber kekuatan dan kejahatan Israel dan Zionisme. Mereka akan menghancurkan tembok-tembok, pagar-pagar,
pos-pos dan benteng-benteng yang dibangun oleh Israel untuk mengisolasi dan mengontrol Masjidil Aqsa dan Palestina. Mereka akan menghancurkan senjata-senjata, kendaraan-kendaraan, pesawat dan rudal-rudal yang digunakan oleh Israel untuk menyerang dan membunuh umat Islam dan rakyat Palestina. Mereka akan menghancurkan bangunan-bangunan, monumen-monumen, dan lambang-lambang yang dibangun oleh Israel untuk menunjukkan kekuasaan dan kesombongan mereka. Seperti Kubah Syahrah, Menara David, dan bendera Israel. Sobat Rizki rahimahumullah, apa implikasi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini? Sebagai umat Islam yang harus menyadari, bersatu, berpegang teguh, bersabar, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak selanjutnya. Ayat-ayat ini memiliki banyak implikasi dan pelajaran bagi umat Islam. Di antaranya adalah umat Islam harus menyadari bahwa Bani Israel adalah musuh yang nyata dan berbahaya, yang memiliki agenda dan strategi untuk menghancurkan umat Islam dan menguasai tanah suci Palestina. Umat Islam tidak boleh tertipu oleh propaganda dan program-program sosial yang mereka lakukan, yang sebenarnya hanya bertujuan untuk menguatkan posisi dan kepentingan mereka. Umat Islam harus bersatu dan solidaritas dalam membela hak-hak dan kehormatan umat Islam khususnya di Palestina dan Masjidil Aqsa yang merupakan tanah suci dan pusat peradaban Islam. Umat Islam tidak boleh terpecah belah dan saling bermusuhan, karena hal itu hanya akan melemahkan dan menguntungkan musuh-musuh Islam. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum, penunjuk, dan kebenaran. Umat Islam harus mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam harus menghidupkan kembali semangat jihad dan dakwah yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim. Umat Islam harus bersabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pelindung, penolong, dan pemberi kemenangan. Umat Islam harus berdoa dan beristighfar yang merupakan senjata dan perlindungan setiap muslim. Umat Islam harus yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya dan bahwa akhirnya adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sobat Rizki rahimahumullah, demikianlah penjelasan kami tentang surah Al-Isra ayat 4-7 dan kaitannya dengan situasi terkini Israel Palestina. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Al-Quran dan realita. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.